Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Bakat Usaha. Nah, di kesempatan kali ini ada seseorang yang berkomentar, aku sudah 3 tahun usaha warung belum meningkat, kenapa ya? Buat seseorang yang sudah bertanya di kolom komentar, yaitu Mbak Evi Atun ya. Beliau menanyakan, aku sudah 3 tahun usaha warung belum meningkat, kenapa ya? Nah, saya akan mencoba untuk memberikan solusinya ya. Jadi saya akan memberikan solusi sesuai pengalaman saya ya. Jadi mungkin ada beberapa kesalahan ya buat Mbak Evi ini, kenapa usahanya sudah 3 tahun kenapa belum meningkat ya. Kesalahan yang pertama adalah masalah pengelolaan keuangan. Jadi usaha apapun, walaupun bukan usaha sembako, usaha retail, kalau masalah pengelolaan keuangannya itu tidak benar atau amburadul, acak-acakan, itu jelas menurut saya adalah kesalahan Mbak Evi ini membuat usahanya belum meningkat. Uang itu adalah peran yang utama untuk mengelola usaha sembako supaya agar usahanya bisa selalu berkembang. Kalau keuangannya tidak sehat, bagaimana bisa meningkat usahanya, terutama itu. Masalah keuangan itu banyak sekali ya, terutama mungkin uang usahanya itu dipakai keperluan pribadi ya. Jadi saya bisa menggambarkan, kalau buka warung usaha baru 3 tahun, bahkan modalnya dulu juga modal pas-pasan, tidak siap modal lah ya, orangnya merintis dari awal seperti saya dulu itu. Pendapatan warungnya Mbak Evi ini belum bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Jadi ujung-ujungnya kalau ini terus-menerus dilakukan, bahkan tidak terpikir untuk mengembalikan itu, tadi saya pakai uang dagangan, saya harus kembalikan, tidak berpikir seperti itu ya. Bahkan ini berlarut-larut. Akhirnya kalau lama-kelamaan kan uang dagangan itu kan habis, tergerus karena kita sering pakai. Otomatis dagangan kita itu semakin sedikit. Giliran kita dagangan habis, barang-barang dagangan yang tadinya ada semakin tidak ada, jadinya omsetnya pun semakin menurun. Nah, itu gimana bisa meningkat usahanya? Uang-uangnya banyak yang keluar daripada pemasukan. Nah, jadi usaha apapun, kalau masalah pengelolaan keuangan itu penting. Untuk usaha warung Mbak Evi, uang dagangan jangan sampai dibuat untuk kebutuhan keluarga, karena tujuannya untuk meningkatkan warungnya. Jadi uang yang sudah terkumpul harus diputar lagi, harus dibuat unggulaan lagi, diputar terus. Nah, bahkan keuntungannya juga kita jangan ngambil. Misalkan omsetnya 1 juta, itu juga paling keuntungannya kan sekitar sekitar, saya perkirakan kalau ngambil keuntungan 8% kan dapat 80.000 lah ya. Nah, itu kita jangan mengambil keuntungan 80.000 itu, kita misalkan mau mengambil 20.000 itu jangan, karena kita tujuannya itu mau mengembangkan usaha. Jadi keuntungan itu ya kita kumpulkan juga, kita imbuh apa jadinya saya ngarani kita tambahkan ke modal buat kelolaan barang. Karena apa? Tujuan kita itu untuk mengembangkan usaha, untuk memperbanyak item-item barang. Jadi kita nggak usah ngambil sementara waktu sampai usaha kita nanti bisa menjadi ke level lebih besar. Nah, itu mungkin baru bisa. Jadi itu ya Mbak Evi ya. Dan yang kedua, bisa juga penyebab karena usahanya sudah 3 tahun tidak meningkat, itu juga yang kedua adalah kesalahannya adalah terlalu banyak orang berhutang gitu. Contoh ini ya, misalkan biasanya ini Mbak Evi, teman-teman atau tetangga pada utang di los, nyaure kapan nerarti. Nah, itu juga bisa menyebabkan kenapa usahanya tidak bisa meningkat, karena uangnya terlalu banyak ada di orang-orang yang berhutang itu tadi. Pesan saya sesuai pengalaman saya ya Mbak Evi ya, jangan sampai kalau usaha masih kecil, kita jangan dulu mengambil sebagian keuntungan dari usaha warungnya ya, agar usaha kita semakin
banyak dagangan itu ya keuntungan sama modal kita tambahkan terus buat puter lagi buat kulaan barang lagi ya.